Hai girls, welcome back. Jadi hari ini aku dan Irma bakalan ngebahas tentang our surgery. kita bakal ceritain pengalaman kita kayak gimana sih perjalanan kita selama kita jalan-jalan sekaligus operasi di Turki. Nah, kalau aku tuh kan bener-bener first impression ya. Kemarin tuh pertama kalinya aku operasi. Aku belum pernah yang namanya operasi apapun lah di hidup aku. Aku cuman pernahnya itu endoskopi, dan itu emang di anestesi sama, cuman beda. Kalau endoskopi cuman 15-30 menit, kalau operasi kan lebih lama ya nanti. Kalau Nadia itu udah keberapa? Kalau aku udah kedua kali. Jadi yang pertama aku tuh operasi cuman sedot lemak aja sama J plasma di bulan Maret. Lalu aku balik lagi berdua sama Irma. Jadi aku udah kedua, Irma yang pertama, at least. Tapi aku udah tahu nih, aku udah ceritain pengalaman aku ke Irma. Jadi Irma at least kayak mempersiapkan diri gitu ya. Oh, aku akan kayak gini gitu. Nah, di sini kita akan ceritain pengalaman kita dan operasi apa aja yang kita lakukan kemarin di Turki. Nah, kalau aku kemarin itu liposuction di seluruh badan, sampai ke lutut juga, dan ke double chin, lengan juga, dan aku tambahin breast augmentation. Jadi breast implant. Ya. Nah, kalau aku pertama di bulan Maret itu aku sedot lemak seluruh badan ya, dari lengan, belakang, perut, paha, dan juga J plasma gitu. Terus aku balik lagi sama Irma. Yang kedua kalinya aku melakukan tummy tuck dan juga breast augmentation with implant dan juga areola reduction. Nanti detailnya aku akan lebih bahas di video tersendiri. Di sini kita ceritain pengalaman kita berdua aja. Kalau Nadia ini tuh setahun 2 kali ya hitungannya ya. 2 kali. Tapi nggak apa-apa, walaupun setahun 2 kali kan yang penting hasilnya bagus ya kan guys. Nah, karena ini pengalaman pertama aku, dan aku belum pernah sharing nih di video manapun. Aku mau sharing sekarang. Waktu kita pertama kali datang di Turki, di bandaranya kita udah dijemput langsung dari pihak dokternya, dan setelah itu kita langsung diantar ke hotel. Nah, hari besoknya itu adalah hari konsultasi. Kita nggak dijemput, kita naik taksi langsung ke kliniknya, dan seperti biasa aku konsultasi apa sih yang aku kepengen hilangin, karena memang aku dari awal tuh aku pengen liposuction. Nah, kalau untuk breastnya itu aku kayak masih tentatif gitu, dan ternyata setelah konsultasi dan mulai yakin, akhirnya aku memutuskan untuk sekalian, karena menurut aku kan nanggung ya, karena kita mumpung udah di anestesi selama 4-5 jam, kenapa nggak sekalian aja gitu. Nah, karena kita itu ngabisin waktu di Turki lumayan lama before operasi, kita sempet jalan-jalan dulu bentar beberapa hari, dan after itu kita waktunya tes. Kita tes di hari yang sama ya, Nat ya? Kita Berdua memang request untuk bareng tesnya. Jadi waktu Irma tes darah, aku juga tes darah. Tapi Irma nunggu di rumah sakit, hari itu juga langsung OP. Kalau aku besoknya. Karena kan gini, awalnya kita mau dijadiin 1 hari, tapi aku sama Nadia ini sama-sama punya masalah lambung, dan kita kayak takut kalau operasi yang terlalu malam atau sore itu ntar lambung kita udah makin nggak enak gitu. Ternyata aku ujung-ujungnya dapet siang juga gitu, sama aja sih sebenarnya, nggak sih? Iya, dan aku tuh worry sama Irma karena ini kan operasi yang pertama buat Irma. Jadi kenapa aku minta besoknya? Karena aku mau make sure pas Irma bangun, aku ngelihat dia, aku make sure dia sehat. Besoknya baru aku OP gitu. Enggak, aku ingat banget awalnya dia mau OP hari pertama duluan. Aku kayak gini, kan lu kemarin banget. Gue bilang, kan lo udah OP ya, Nadia, lo udah tahu ya rasanya, lo pasti nggak akan setakut gue. Sedangkan gue ini kan baru. Nah, gimana kalau gue dulu, lo liatin dulu gue takut gitu. Pasti lo jagain gue dulu, nanti kalau kamu OP duluan otomatis kamu nggak bisa jagain aku dong. Aku bilang gitu. Oh iya kita ganti aja, akhirnya kamu switch. Tuh kan, akhirnya kita switch, dan alhamdulillah banget kita juga bisa satu kamar. Jadi kita bener-bener aku ada temennya. Karena operasi yang sebelumnya kita bertiga tapi masing-masing beda kamar. Jadi kita cuma bisa teleponan via voice note, cuma bisa telepon untuk sharing. Ya? Karena kita nggak bisa jalan di hari pertama, mohon maaf. Iya, benar. Gitu. Ini akan jadi kamar aku 3 hari ke depan, 2 hari ke depan sih, kan aku besok surgery-nya. Ini bednya. Tuh, ini tuh view-nya di depan tuh ke kampus, guys. Nah, ini dia. Bye-bye, Irma. See you soon. Mak, gimana perasaan lo? Sedikit sakit. Sedikit doang, tapi dia kuat banget. Anjir, gila sih. Gokil, Mak. Semangat.
Nah kalau buat aku hari pertama itu pas kita habis kelar OP, aku kan bener-bener kayak bangun itu kedinginan ya, kata Nadia aku tuh menggigil selama 1 jam guys. Aku berasa banget, aku tuh kedinginan banget sampai kayak badan tuh kayak gitu. Dan itu bikin aku shaking gini. Aku dan sedikit halusinasi, katanya aku tuh nyebut berkali-kali minta minum, padahal aku ngerasa cuma sekali gitu. Berkali-kali minta minum, sedangkan Irma itu nggak boleh minum dulu sampai beberapa jam setelah operasi. Memang nggak boleh masuk cairan atau apapun itu. Memang dia tuh kayak panik gitu. Kondisi harus stabil. Pegang tangan gue, Nat, kaki gue, Nat, gue minta minum, dan itu berkali-kali. Nat haus, minta minum, Nat dingin. Iya mak, sabar. Jadi aku tuh selimutin Irma, plus aku pakein bathrobe-nya Irma yang tebel itu, aku full, aku kaos kakiin segala macam. Dan Irma tuh agak lama, 1 jam lah dia agak kayak paniknya itu. Dan kejang-kejangnya tuh hilangnya menurun pelan-pelan. Akhirnya pas Irma udah oke banget, udah bisa kayak dia pengen tidur, itu baru aku tinggal. Oh, aku ingat Irma juga sempat muntah, jadi aku sempat kayak ngurusin muntahnya Irma dulu. Iya, ingat. Muntahnya itu cuman dikit air doang. Iya. Nggak tahu itu air, mungkin air infus atau gimana, kita nggak tahu juga ya kan. Karena perut kan kosong, udah puasa berapa jam. Dan aku yang ingat tuh cuman aku ngomong sekali doang, aku nggak ingat kalau aku tuh ngomong berkali-kali kayak gitu. Dan aku kayak sedikit setengah sadar sih ya. Iya. Nah kalau umpamanya dikata sakitnya, kalau menurut aku hari pertama itu after jam 6 waktu Turki itu aku masih belum ngerasain kayak sakitnya, cuman nggak sadar gitu ya. Pas udah bangun tengah malam itu aku baru kayak ngerasa luar biasa sakit banget di bagian breast aku, bener-bener kayak sakitnya itu kayak panas, dan kayak aku sampai kayak aku nggak kuat, ini nggak kuat, aku minta painkiller, aku bilang painkiller, dia bilang susternya kayak ngecek gitu, oh tadi udah dikasih painkiller berapa jam lalu, terus gimana nih nggak kuat sakit, ya udah ditahan aja karena painkillernya itu cuma boleh berapa jam sekali gitu. Painkiller tuh sehari cuma dapat jatah 2 atau 3 kali seingatku. Dan itu aku kayak harus nahan berapa jam sambil gini sakit, tapi sakitnya itu apa ya kalau menurut aku? Tapi nggak sampai besoknya ya Mak ya, hari itu sakitnya tuh cuma beberapa jam doang. Nah gitu. Dan besoknya aku tuh nggak ada rasa apa-apa, udah bener-bener nggak ada rasa. Baal ya? Kayak seluruh badan kalau lagi nggak gerak nggak sakit kan? Enggak. Kalau lagi diem? Gerak nggak sakit. Makanya aku bilang hari kedua itu kayak nggak sakit gitu. Hari sakitnya cuma momen after OP itu doang. Kalau aku yang aku rasain waktu bangun, karena aku udah pengalaman sebelumnya, itu sama aja. Aku cuman kejang dikit ya. Iya, kejang dikit. Tapi dia, aku tidur, aku nggak ada ngoceh, nggak ada apa. Nggak ada ngoceh, tapi dia lebih banyak muntah dibanding aku tak berbicara karena aku nggak sanggup berbicara guys. Buru-buru aku mau manggil Irma, aku tuh langsung udah minta tempat untuk muntahkan. Aku tahu ini aku pasti muntah. Jadi pas aku bangun aku muntah, terus aku dikasih minuman kayak sup, tapi bukan sup, itu apa sih itu? Kayak minuman kolagen. Kayak minuman kolagen vitamin gitu. Dan itu enak rasanya, kata dia nggak enak. Menurut aku itu nggak enak banget karena aku nggak doyan. Jadi aku langsung minta tempat dan aku muntah-muntah sendiri. Mandiri loh aku sambil baru bangun itu aku megang tempat muntah dan aku muntah sendiri. Karena kan aku udah kondisinya udah terbaring di sebelah dia, aku nggak bisa berdiri cepet guys, karena kan masih gini juga, jadi sama-sama nggak bisa bangun gitu sebenarnya kondisinya. Jadi aku nggak bisa nolongin dia gitu pas momen hari kedua itu. Tapi at least dia ada di samping aku dan memantau. Iya, gitu. Aku yang bagian kayak manggilin suster. Dia manggilin suster, jadi abis aku muntah, susternya ngurusin bersihin muntah aku itu. Nah terus kalau waktu aku bangun, yang aku rasain itu rasa burning di bagian jahitan tummy tuck-nya. Itu awal-awal aku di breast sama sekali nggak ada ngerasa sakit apapun. Jadi aku juga ada implan kan, tapi aku di dada itu nggak ngerasain sama sekali. Jadi beda kasusnya sama Irma. Makanya aku bilang tiap orang tuh nggak bisa disamain, tiap orang tuh pasti beda kasusnya. Nah setelah aku ngerasain burning itu, beberapa jam kemudian udah baal seluruh badan kalau nggak gerak. Aku hanya merasakan sakit kalau aku abis tiduran mau bangun. Nah itu baru perut aku agak ngerasa kayak gitu. Tapi kalau aku lagi diem itu juga nggak ada rasa. Jadi kayak biasa aja, nggak ada rasa sakit yang kayak gimana tuh nggak ada. Kan waktu sebelum operasi tuh Nadia udah kayak ngewanti-wanti drain itu mah rasanya luar biasa sakit sampai kepala gini-gini. Pas aku udah ngerasain drain aku bingung, Nat ini nggak ada rasa ya, apa badan gue yang terlalu bengkak atau gimana? Bener-bener nggak ada rasa sama sekali di drain. Aku tuh kayak bangun dari tidur biasa aja gitu, nggak. Kalau dia bilangnya kalau batuk bisa kayak sakit banget. Jadi aku batuk-batuk hari itu ya.
Drain itu adalah saluran yang untuk ngeluarin darah kita, jadi semacam kantong darah. Nah, aku ngerasain drain aku tuh sangat-sangat menyiksa. Itu drain sakitnya setengah mampus. Aku padahal aku ini pain tolerance-ku tinggi, tapi aku bilang drain itu sakit banget. Sedangkan Irma bilang drain itu tidak sakit. Tidak ada rasa. Nah, makanya tiap orang berbeda ternyata gitu loh. Nah, terus udah gitu Irma bahkan di hari kedua besoknya dia OP, Irma drainnya dibawa di dalam wardrobe, dia nongkrong di kafe. Iya, aku ingat aku ke kafe rumah sakit karena aku merasa fun aja karena kita pengen makan sesuatu yang bosen kan, makanya rumah sakit terlalu plain. Aku makanya sengaja ke bawah buat beli makanan buat kita gitu. Jadi udah sesetrong itu dia di hari kedua. Kalau menurut aku ya, balik lagi ke pain toleran kalian masing-masing gitu. Kalau kalian ngerasa kayak gampang sakit, ya pasti kalian bakalan ngerasa sakit start dari awal sampai entar gitu. Cuman kalau menurut aku malah lebih sakit itu pas momen udah healing 1 bulan gitu ya. 1 bulan tuh aku ngerasain yang namanya kayak di sini tuh lengan aku sih paling spesifik paling sakit. Itu keras banget kayak batu gitu. Jadi bagi lengan 2 ini dan perut juga keras banget. Kalau perut tapi nggak terlalu berat. Lengan itu diam-diam kayak ada nyetrum gitu, ngerti kan? Iya. Serem kayak gitu, bayangin aja. Dan itu kalau dibikin jalan sakit gitu loh. Itu kalau menurut aku lebih sakit dibanding waktu after OP awal-awal. Karena after OP awal-awal itu badan kita tuh masih ada anestesinya. Kan kita waktu tidur tuh di anestesi full. Jadi masih ada sisa-sisa dan badan kita tuh masih kebas. Masih belum terlalu ngerasain sakit yang luar biasa. Jadi menurut aku waktu OP-nya tuh nggak terlalu sakit. Yang sakit justru di proses healingnya. Itulah kenapa ini tuh operasi itu long journey, bukan orang bilang operasi itu jalan pintas, no. Operasi itu adalah perjalanan panjang. Apalagi untuk aku yang Tamita, ini tuh bisa sampai setahun. Karena aku tuh sekamar sama Nadia, jadi kita tuh aku dapatnya lebih lama jatuhnya lebih lama ya di rumah sakit. Aku 3 hari, dia 2 hari gitu. 2 malam kan? 2 hari 2 malam. Jadi setelah kita tuh 2 hari, berarti hari ketiga aku pagi-pagi ya kita udah pulang atau siang ya? Siang kita dipulangin ke hotel dan itu di kondisi kita berdua alhamdulillah sudah nggak pakai drain. Karena yang pertama aku pulang ke hotel aku bawa drain. Jadi aku cuci korset, cuci piring itu dengan drain. Tapi kalau kali ini kita free. Jadi pulang dari rumah sakit kita ke kafe dekat hotel ya. Kita udah bisa jalan kaki untuk makan di kafe. Bahkan kita udah joget-joget TikTok. Buat yang follow rumah sakit Instagram kita pasti tahu lah ya momen-momen itu. Dan kita juga saling bahu-membahu karena Irma itu tangannya nggak bisa ke atas. Nah, aku karena emang tanganku nggak di-OP, aku tuh bisa ke atas. Tapi karena aku Tamita, aku nggak bisa kayak terlalu ke bawah dan aku kayak tenaganya tuh kurang. Tapi tanganku bisa ke atas. Akhirnya Irma itu ngebantu aku ngebantu Irma. Contoh, Irma keringin rambut ya. Irma tuh nggak bisa gini. Keramas ya. Jadi aku tuh after drain dilepas kan kita udah boleh mandi ya guys. Kita boleh keramas dan aku udah kayak gak kuat pengen keramas, rambut aku udah berlepek dan bau juga kan. Akhirnya awalnya aku nyoba mau keramas, ternyata tanganku cuma segini doang guys, bener-bener segini naiknya. Akhirnya aku udah gak kuat dan aku bilang, "Nah, tolong dong bantuin gue pas momen keramas aja, kalau badan kan masih bisa lah." Iya, jadi akhirnya aku bantuin keramas doang. Jadi aku keramasin, terus aku sampai bilas, lalu aku juga bantuin untuk keringin rambutnya Irma. Karena Irma nggak bisa kayak gini, jadi posisi tangannya segini doang nih. Aku nggak tahu kenapa, apa karena lenganku terlalu banyak diambilnya, apa dari breastnya, aku juga ngerti. Tapi dia ada operasi tete, tapi bisa. Iya, jadi aku mungkin karena lemaknya Irma tuh yang diambil banyak banget di lengan. Feeling aku tuh karena itu, jadi pembengkakan dia juga lebih gede dari aku. Makanya lengannya tuh mentok di segini. Kalau aku yang lipo pertama, aku masih bisa keramas sendiri dan aku bisa keringin rambut aku sendiri. Dan aku inget banget, aku tuh memarnya sampai sini guys, sampai ke sini. Literally biru sampai ini nyampe sini, saking mungkin dokternya ngambilnya sampai segini, aku juga nggak tahu ya. Maksudnya bener-bener kayak banyak habis lemaknya. Pas banget 2 bulan, lewat berapa hari dari kita operasi dan kita tuh happy banget karena aku udah turun 6 kilo. Kalau kamu udah gimana? Kalau aku berat badannya nggak turun tapi badannya mengecil banget. Ya karena kan dia nggak dilipo ya guys, cuman aku doang yang dilipo. Dan good newsnya kita berdua sekarang open agency. Sementara masih di Dokter Turgut aja operasinya karena kan ini baru ya, agensi masih baru. Dan kita kayak baru bikin batch pertama ya Nat ya? Iya, kita bikin batch pertama yang bisa berangkat insya Allah di awal Februari.
Februari depan ini. Februari ini, dan kalian kalau mau ikut batch berikutnya juga bisa. Nanti kita akan open lagi. Jadi benefit dari travel kita apa aja, Mak? Banyak banget guys. Pertama, kalian bisa bareng atau ketemu langsung di bandara di Istanbul, atau start dari Jakarta juga bisa, bebas. Itu kalian bisa pilih. Kita bakal nemenin kalian di rumah sakit pastinya, dan di klinik waktu konsultasi. Di klinik juga, dan after OP juga kita tetap nemenin kalian, karena banyak banget momen yang kalian tuh bakalan butuh bantuan orang, nggak cuman. Dan orang yang kalau bisa yang masih bersangkut paut sama pihak klinik ya, itu penting banget, karena kalian tuh ntar bakalan menemukan kayak butuh beli obat-obatan. Karena kalau yang bukan orang rumah sakit di situ tuh paling bingung mau beli obat di mana, karena itu resep yang harus ditebus. Lalu untuk beli kasa dan perban itu aku bahkan harus nulis, minta orang pihak rumah sakit untuk nulis bahasa Turkinya, karena dengan bahasa Inggris yang aku Google Translate gitu mereka nggak paham. Jadi aku minta tulis bahasa Turki untuk tunjukin untuk beli si perban-perban tersebut. Jadi agensi itu benar-benar bisa nge-backup kalian dalam segala hal ya. Apalagi kalau buat cewek kan ada momennya kalian tuh hari pertama, kedua, ketiga after OP itu benar-benar nggak bisa bangun sendiri, benar-benar nggak bisa. Pakai korset aja kadang sulit ya, Mak. Aku pakai korset dibantuin Nadia. Bahkan nyampe Jakarta pun aku pakai korset dibantuin sama suami aku. Makanya kayak agensi tuh kalau untuk sama cewek nih kita benar bisa nge-backup sampai ke situ. Oke, lalu apalagi kelebihannya adalah kita kan punya pengalaman operasi. Kita tuh asam garamnya, kayak sakit-sakitnya, pengalaman kita tuh banyak tentang operasi. Jadi kita tuh lebih ngerti. Kalau kalian mau bawa orang dari Jakarta boleh banget untuk nemenin, cuman at least kita tuh lebih tahu. Jadi kalau kalian ada problem apa, kita tuh bisa langsung membantu mengatasi masalah kalian. Karena gini, kalau momennya kalian bisa sih berangkat sendiri, langsung booking ke dokternya sendiri, boleh, itu bebas, bisa kalian lakuin. Cuman saat kalian butuh bantuan, kalian bakalan bingung, karena kan tektoknya sama kayak semacam orang kliniknya itu juga nggak bakalan ngebantuin kalian 100% gitu. Mereka nggak bakalan ada 100% buat kalian. Dan nah itulah bedanya agensi sama tidak. Dan itu mereka tuh nggak yang standby 24 hour yang fast response gitu loh. Kadang mereka kan pasiennya banyak banget, satu hari dokter tuh bisa konsulnya ada berapa belas pasien, lalu dokter bisa OP sampai 5 pasien, dan balesnya tuh pasti nggak secepat itu. Sedangkan kalau kalian sama kita akan standby untuk membantu kalian. Dan misalkan kalian butuh bantuan, misalnya hari ini kalian mau mandi dan mau keramas tapi kalian nggak bisa sendiri, kita bisa datang untuk bantu itu gitu loh. Jadi banyak hal yang kalian tuh pasti akan ngerasain benefitnya. Iya. Dan untuk price list kalian bisa langsung DM ke Instagram kita berdua, bebas. Nah, buat kalian yang mau operasinya itu private banget alias VVIP juga bisa loh. Jadi misalnya kalian hanya mau sendiri aja, aku nggak mau sama orang lain, aku nggak mau digabung dengan pasien lain, aku nggak mau ada yang tahu nih kalau aku OP. Jadi aku berangkat sendiri, dan di sana aku nggak mau ketemu pasien lain. Itu juga bisa. Jadi itu nanti jatuhnya pasien VVIP. Iya, special request gitu. Dan kita bisa nge-cover, maksudnya kita nggak bakal nge-publish juga identitas pasien kita siapa, selain kalau dari pasiennya itu kayak minta aku pengen di-publish dong, di-storyin bareng, ya boleh gitu, nggak masalah. Jadi balik lagi klien, kalian bisa milih gitu, bebas mau yang seperti apa. Kerahasiaan kalian aman terjaga bersama kita berdua. Nah, kalau untuk harga itu kita ada 3 macam ya, Nat ya? Kita ada 3 kelas berdasarkan hotelnya. Jadi ntar kita bakal ngasih price list, dan price list itu ada beda kelas A, B, dan C. Dan itu cuma bedanya hotelnya aja sih. Kalau untuk operasinya sama, nggak ada bedanya, cuman beda di hotel. Iya gitu. Jadi benefitnya kalau kalian sama kita harganya nggak beda-beda jauh banget dengan kalian langsung, tapi kalian juga bisa kalau sama kita beban mental yang akan kalian hadapi kita akan support, karena orang operasi itu butuh teman untuk sharing, karena nanti kalian akan stres sendiri kalau kalian nggak punya teman yang pernah menjalani operasi tersebut. Dan kita tuh bakalan jadi kayak kalian tuh bakalan jadi kayak klien permanen kita gitu loh. Maksudnya gini, walaupun kalian udah OP nih 3 bulan dan kalian kayak ngerasa pengen konsultasi sama kita gitu, itu tuh bisa konsultasi, bisa DM atau WhatsApp kayak nanya, aduh kenapa sih kok gue kayak gini, badan gue kenapa gini-gini. Kita tetap bakalan ngebantu sampai bener-bener hasilnya kayak fix gitu loh. Betul, karena operasi kita lepas nih kita. Iya, karena aku aja sudah bulan kedua, aku masih mengalami pembengkakan, masih ada yang leaking, masih apa, itu masih terjadi sampai nanti bulan ketiga. Aku nggak tahu akan ada problem apa. Nah itu karena aku udah biasa, dan aku juga punya teman yang sama-sama pernah menjalani ini, jadi aku tenang. Tapi kalau kalian nggak ada temen yang untuk kalian bahas ini, wah pasti itu kalian akan stres sendiri. Stres sih.
Dan kita tuh juga after operasi tuh juga bakalan ngalamin yang namanya depresi guys, asalnya tahu ya. Aku nggak cuman aku, semuanya, Nadia juga dan teman-teman lainnya juga yang abis OP itu pasti ngerasain depresi. Aku kemarin sempet kayak udah nggak mau pakai garmen, kayak aku nggak mau pakai garmen gitu-gitu, sampai kayak lebay gitu cuma beberapa hari doang. Dan ternyata itu normal. Post-op depression adalah hal yang normal. Makanya kita selalu curhat, Mak gimana lo Mak? Aku juga kayak, kita tuh selalu saling chat. Aku sama teman-temanku yang lain yang sesama pernah OP juga, kita juga saling chat. Gimana perut kamu? Udah kempes belum? Aku kok gini ya, perutku kok bengkaknya, nah kayak gitu. Itu enaknya kalau kalian join, kita tuh bikin kayak community gitu ya. Kita bisa kayak saling keep in touch terus gitu walaupun OP-nya udah lama gitu. Jadi kalian tenang aja, bedanya agensi tuh seperti itu. Oke, buat kalian yang mau nanya price listnya, gampang banget, tinggal DM aja ke Instagram aku @nadianovel atau Irma Fares. Nanti kita akan taruh linknya di bawah, jadi tinggal klik aja. Aku akan langsung kasih full price listnya buat kalian. Oke, segitu dulu videonya dari aku. I hope you guys like it. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku dan Irma, follow Instagram dan TikTok kita juga ya. Nanti aku akan taruh semuanya di sini. Have a nice day and bye-bye. Bye-bye.